dari upaya penarikan motor milik salah satu rider ojek online, debt collector bentrok dengan ratusan ojek online di kawasan Hegarmanah, Kota Bandung, Jawa Barat. Akibatnya, sekitar 9 orang pengemudi ojek online alami luka bacok hingga pukulan benda tumpul. Para debt collector melakukan kekerasan menggunakan senjata tajam, namun hal itu mendapat perlawanan dari para pengemudi ojek online. Akhirnya deadlock, tidak ada titik temu, tidak ada kesepakatan yang mungkin ngambang. Akhirnya ojol, karena sifatnya adalah spontanitas, ojol terus berdatangan, akhirnya meminta supaya si unit ini dikembalikan. Tapi ternyata alhasil itu tidak. Mereka minta biaya tarik dan lain sebagainya. Ini luar biasa. Polisi yang tiba di lokasi langsung mengamankan situasi dan mencegah bentrokan meluas. 17 orang debt collector yang melakukan kekerasan langsung diamankan oleh polisi bersama barang bukti senjata tajam. Ratusan pengemudi ojek online juga mendatangi Mapolresta Bandung untuk menuntut para pelaku kekerasan segera diproses. Bahwa kami mewakili Bapak Kapolres Bandung. Ya, salah satunya mungkin dari Ketua Kasian yang sudah melihat sendiri dengan kepala mata sendiri. Saya ajak ke belakang bahwa kurang lebih yang diduga pelaku ada 15 sampai 17. Ya. Betul. Iya. Akibat bentrokan ini, 9 orang pengemudi ojek online luka-luka, sementara 23 unit sepeda motor mengalami rusak. Dari Kota Bandung, Jawa Barat, Sondi Agung, iNews melaporkan. Selamat sore, kita berjumpa di iNewsroom, ruang perdalam informasi yang aktual dan komprehensif. Saya Reinhard Sirait. 2 jenazah korban kebakaran depo Pertamina yang teridentifikasi diserahkan ke keluarga di Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Keluarga tidak kuasa menahan tangis hingga nyaris pingsan saat melihat peti jenazah. Kuasa menahan tangis saat masuk ke dalam ruang instalasi forensik Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur, Rabu siang. Pria bahkan nyaris pingsan saat melihat 4 peti jenazah anggota keluarganya yang tewas dalam insiden kebakaran depo Pertamina. Dari 4 anggota keluarga yang berhasil teridentifikasi, 2 diantaranya, Sumiati berusia 71 tahun, merupakan ibu kandung, dan Tris Rea Aprilita 12 tahun merupakan keponakan. Sabar Bu. Sabar ya Bu. Sabar ya Bu. Pria menangis histeris saat peti jenazah dimasukkan ke dalam mobil ambulans untuk dibawa ke rumah duka. Jenazah akan dimakamkan di TPU Budi Dharma, Jakarta Utara. Sementara 2 jenazah lain adalah suaminya Suheri berusia 32 tahun dan anaknya bernama Rafasya Zaid Atalah berusia 4 tahun akan dibawa Kamis besok. Iya Mbak, mau dibawa ke pemakaman langsung ya Mbak? Ayo. Hah? Ayo Mbak. Rumah dulu? Oh iya masih Mbak. Ya. Diketahui dari 15 jenazah dalam kondisi utuh yang dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati, 8 jenazah diantaranya berhasil diidentifikasi oleh tim DVI Polri. Dari Jakarta, Rio Manik, iNews melaporkan. Pengungsi yang masih bertahan di halaman kantor Palang Merah Indonesia, Jakarta Utara, diminta untuk segera pindah ke ruang publik terpadu ramah anak atau RPTRA Rasela paling lambat Kamis besok. Sebanyak 176 pengungsi masih bertahan di halaman kantor Palang Merah Indonesia, Jakarta Utara. Mereka belum bisa kembali karena rumah tidak bisa ditempati akibat ludes terbakar saat kebocoran pipa BBM depo Pertamina Pelumpang Jumat lalu. Kini para pengungsi juga dihadapkan pada batas akhir mereka menempati halaman kantor Palang Merah Indonesia hingga Kamis besok. Pihak Kelurahan Rawabadak Selatan memberi kesempatan kepada para pengungsi untuk pindah ke RTPRA Rasela Koja, Jakarta Utara dengan alasan sudah seminggu menempati halaman kantor PMI Jakarta Utara.
Lurah Rawabadak Selatan Suhaina meminta para pengungsi untuk segera mencari rumah kontrakan sebagai hunian sementara. Biaya sewa rumah kontrakan ini nantinya akan ditanggung oleh pihak kelurahan. Untuk warga yang rumahnya tak lagi bisa ditempati, pihak kelurahan menanggung biaya sewa rumah kontrakan hingga 3 tahun. Sementara warga yang rumahnya tidak begitu rusak, biaya sewa rumah kontrakan ditanggung selama 3 bulan. Semua yang korban yang kehilangan tempat tinggal, saya suruh cari sendiri dulu. Silakan sesuai dengan kebutuhannya. Nanti kita data, ya kita data ada berapa. Nanti yang kira-kira membutuhkan itu, lalu kita nanti kita bayar. Namun pernyataan Lurah Rawabadak Selatan ini bertolak belakang dengan pengakuan sejumlah pengungsi. Salah satu pengungsi mengaku jika pihak kelurahan hanya menanggung biaya sewa rumah kontrakan selama 1 bulan dan itu pun bagi warga yang rumahnya rusak parah. Saya cuma ngasih buat 20 kakak doang yang rumahnya hancur, gitu kan. Khusus untuk RW 1 selama 1 bulan ke depan. Berat kata saya, berarti ya kalau cuma RW 1, RW 9 nggak diakuin warga dong. Itu sih DL, kata gitu bilangnya. Itu kata Bu Lurah? Iya. Ke informasi berikutnya, tim gabungan tanggap bencana longsor di Kecamatan Serasan Natuna, Kepulauan Riau berhasil menemukan 3 jenazah yang terkubur pada material longsor di Desa Pangkalan pada hari ketiga pencarian. Bupati Natuna Wan Siswandi mengatakan Rabu siang tadi kembali berhasil menemukan dan mengevakuasi 3 jenazah di Desa Pangkalan, namun identitas 3 jenazah tersebut masih belum diketahui. Dengan ditemukan 3 jenazah ini, total korban tewas menjadi 15 orang. Sebelumnya diberitakan korban meninggal akibat longsor Natuna yang terjadi Senin lalu berjumlah 12 orang dan masyarakat yang dinyatakan hilang 43 orang. Keluarga korban kebakaran Pertamina sesalkan santunan Pertamina namun dilarang menggugat. Kenapa santunan harus ada hitam di atas putih dan apa kata Pertamina? Kami akan hadirkan pembahasannya usai jeda berikut.